Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baiklah, Ibu di sini akan meminta untuk ketua kelas memimpin doa. Doa belajar mulai. Doa belajar selesai. Amin. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian semua puasa? Puasa. Wah, sepertinya tidak ada yang semangat karena faktor puasa ya. Ibu ulangi, apa kalian semua semangat untuk berpuasa? Puasa. Oh, Masya Allah. Nah, Ibu akan membuat iyalir sedikit. Jadi kalau Ibu bilang, apa kabar semuanya? Kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Oke. Oke. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, Ibu ada satu permainan untuk kalian semua. Jadi kalau Ibu bilang pagi, kalian tepuknya satu kali. Kalau Ibu bilang siang, kalian tepuknya dua kali. Kalau Ibu bilang sore, tepuknya 3 kali. kalau Ibu bilang malam itu tidak bertepuk. Oke, kita mulai. Sore. Bagus. Ibu ulangi. Pagi. Siang. Sore. Malam. Oke, alhamdulillah semuanya berhasil untuk fokus. Baiklah, langsung saja ya. Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Untuk pertama, nomor absen pertama, Raya. Hadir Bu. Oke. Sri. Hadir Bu. Aulia. Hadir. Nia. Nah, alhamdulillah murid-murid Ibu ternyata hari ini hadir semua. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita buka halaman 9. Nah, di situ di halaman 9 itu ada cerita. Namun sebelum bercerita, coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan kalian itu gambar tentang apa? Siklus air. Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Oke, sebelah kanan Ibu itu satu kelompok dan sebelah kiri Ibu itu menjadi kelompok yang kedua. Oke. Nah, coba untuk kelompok pertama, gambar apa yang ada di hadapan kalian? Siklus air. Siklus air. Coba kelompok dua. Pada siklus air ada apa saja di gambar tersebut? Matahari, Terus awan, hujan, gunung, air laut ya. air laut. Oke. Nah, coba kalian tulis di kertas kalian ya. Itu perwakilan kelompok kalian sama-sama berdiskusi, lalu tulis di kertas kalian. Kalian tulis tentang siklus air ya. Tulis tentang siklus air. Namun sebelum kalian menulis, ada baiknya kalian membaca pada halaman 9 ya. Coba anak-anak buka di halaman 9. Sebelum Ibu memberi tugas, kita akan sama-sama belajar tentang siklus air. Coba kelompok pertama baca tentang siklus air paragraf pertama. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan pencipta alam. Nah, jadi kita itu harus bersyukur karena apalagi di lingkungan seperti kita kan lingkungan kita tuh di perdesaan kan. Nah, apalagi di dekat lingkungan itu terdapat sungai, jadi sumber air itu sangat berlimpah. Nah, jadi seperti yang di awal-awal tadi, kebutuhan air itu sangat banyak, seperti mencuci piring, minum, untuk masak, dan lain sebagainya.
Nah, coba kelompok 2 baca di paragraf kedua. Ya, baca. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus air merupakan siklus perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, Pengendapan dan pengembunan. Nah, stop di situ. Jadi siklus air itu dia itu berputar terus menerus tanpa berhenti. Nah, coba ya, Ibu akan menjelaskan. Di sini terdapat gambar tentang siklus air. Oke. Sebenarnya siklus air itu tidak berhenti. Dia terus menerus mengalami perputaran. Jadi di sini ada gambar air laut. Nah, air laut ketika cuaca pada saat matahari itu tinggi, tepat berada di atasnya, otomatis suhunya menjadi panas. Panas kan kalau ada matahari? Nah, pada saat cuaca panas itulah air mengalami yang namanya penguapan. Menguap. Kalian pernah di sini yang namanya itu memasak air? Pernah? Masak air? Pernah tidak kalian melihat kalau pada saat air itu mendidih, dia kan panas. Lalu ada uap-uap yang naik. Pernah kan? Pernah. Nah, itulah yang namanya penguapan. Jadi air itu berubah menjadi uap. Berubah dia. Jadi otomatis uap itu naik ke atas, naik ke atas kan, dia mengalami penguapan, dia naik ke atas, lalu uap-uap itu akan berkumpul membentuk menjadi awan. Karena sinar matahari itu mempengaruhi panas, jadi air laut itu menguap, lalu uap-uap air itu menjadi titik-titik air, lalu dia akan berkumpul menjadi satu lalu menjadi awan kecil. Nah, coba lihat ya, awan kecil, lalu semakin banyak air yang menguap, otomatis pembentukan awan menjadi semakin banyak dan besar ya. Coba lihat, dia akan berubah semakin banyak, awan semakin besar, lalu semakin banyak. Nah, berkumpul dia menjadi banyak. Nah, pada saat awan itu menjadi kumpulan yang besar, otomatis air di dalam kandungan awan itu menjadi banyak kan, naik ke atas, banyak airnya naik ke atas. Lalu dia akan mengalami yang namanya titik jenuh karena muatan air itu tadi terlalu banyak, dia mengalami titik jenuh. Jadi awan itu menjadi berwarna abu-abu kehitaman. Nah, dia berwarna keabu-abu kehitaman. Pada saat dia berwarna itu seperti itu anak-anak, dia mengalami titik jenuh, lalu maka turunlah yang namanya hujan. Nah, hujan, ketika terjadi hujan jatuhnya ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Tidak ada yang namanya jatuh ke atas, melayang itu namanya. Nah, pada saat dia jatuh, turun ke dalam tanah, jatuh ke tanah, turun kembali lagi ke Air laut. ya. Nah, ibu ulangi lagi. Pada saat air laut menguap, nah proses penguapan tersebut dinamakan evaporasi. Ingat, evaporasi. Apa nama dari proses penguapan air? Evaporasi. Nah, ketika uap air berubah menjadi awan, lalu dari awan kecil ke awan sedang, lalu ke awan besar, lalu ke titik awan kehitaman, itu dinamakan dengan kondensasi. Itu dinamakan kondensasi. Oke, itu dinamakan dengan presipitasi. Maka terjadilah hujan. Oke, hujan dia otomatis turun kan, jatuh dia. Nah, ketika dia jatuh ke tanah, dia akan masuk ke
saluran-saluran kecil yang ada di tanah. Lalu dia akan mengalir lagi ke sumbernya kembali. Dia bisa kembali ke sungai, ke sumber mata air, atau kembali lagi ke lautan sesuai dengan lingkungannya. Jika dia ada yang namanya lembah, ada sumber mata air seperti sumur, atau kembali ada yang namanya sungai atau danau atau air laut, lautan, dia akan kembali lagi ke tempat asalnya ya. Nah, proses kembalinya ini dinamakan dengan Infiltrasi. Infiltrasi. Oke, infiltrasi. Nah, anak-anak, namun coba harus diperhatikan juga. Proses penguapan air ini bukan hanya terjadi pada air, tapi juga pada tumbuhan. Seperti pohon-pohon ini juga mengalami penguapan. Karena di dalam tumbuhan itu juga terdapat yang namanya sumber air. Jadi dia mengalami penguapan, namun penguapan pada tumbuhan itu berbeda. Jadi kalau pada tumbuhan itu dinamakan transpirasi, sedangkan pada air laut oke, ibu ulangi. Jadi proses siklus air ini seperti roda atau lingkaran. Dia tuh tidak pernah putus-putus, tidak pernah berhenti. Oke, dari air ke awan, ke hujan, kembali lagi ke Air laut. Oke, jadi dia tidak pernah berhenti kan? Jadi air yang ada di bumi itu tidak pernah berkurang. Dia tidak pernah berkurang. Dia tidak akan pernah berkurang, tapi dia hanya mengalami perubahan prosesnya saja yang berubah. Untuk hasilnya tidak pernah berkurang. Oke, untuk kelompok pertama, ibu minta coba apa itu yang dimaksud dengan evaporasi? Ayo, siapa yang mau jawab? Kuncinya, nah sudah dijawab sama kelompok 2. Nanti poinnya ibu kasih. Kalau siapa yang bisa jawab, ibu kasih poin. Jadi, apa itu evaporasi? Uap air. Uap air, oke. Air yang menguap ya. Oke, kelompok 2. Air yang menguap menjadi awan. Nah, oke. Ibu minta kelompok 2, apa itu namanya? Kondensasi. Awan. Awan. menjadi Kumpulan uap air yang kumpulan uap air menjadi awan. lalu ke ke awan. Ke hitam. awan kehitaman. Oke. Kembali lagi kelompok pertama. Apa itu yang namanya presipitasi? Hujan yang kehitaman turun menjadi air hujan. Jadi presipitasi, ibu ulangi. Presipitasi adalah awan ya, kumpulan awan yang berwarna hitam. Jadi dia mengalami titik jenuh. Titik jenuh. Nah, ketika dia mengalami titik jenuh, maka dari situlah terjadinya hujan. Nah, untuk terakhir, ibu akan meminta siapa yang bisa jawab, dia tunjuk tangan. Apa itu yang namanya infiltrasi? Air yang saya, Bu. Angkat tangan dulu. Saya, Oke, Bu. coba. Air hujan yang mengalir yang kembali menjadi air laut. Oke, coba. Nah, Sri. Air hujan mengalir Di di air laut. Oke, jadi infiltrasi adalah proses jatuhnya air hujan. Air hujan jatuh, dia meresap ke dalam tanah, masuk melalui pori-pori saluran air. Lalu setelah dia masuk ke dalam tanah, dia kembali ke sumbernya. Sumber air itu seperti danau, air laut, sungai, banyak kan? Nah, disitulah sumbernya. Jadi apakah air itu berkurang? Tidak. Pintar. Kalian semua pintar. Oke, kembali ke kelompok masing-masing. Coba kalian dari kelompok itu kalian buatlah bagan siklus air, bagan sederhana tentang siklus air. Oke, itu sebagai tugasnya. Dipersilakan ibu tugasnya. Tapi melihat waktu ini masih tersisa 15 menit, ibu kasih 5 menit kalian buat untuk membuat bagan.
kelompok pertama. Oke. Ibu akan lihat ya, ini kelompok pertama dan kelompok kedua. Untuk kelompok pertama tadi seperti yang Ibu jelaskan, dari uap air ke udara jenuh, itu dinamakan presipitasi. Dari udara jenuh ke awan menjadi kondensasi. Dari awan ke air dinamakan hujan. Dari hujan ke uap air dinamakan evaporasi. Betul sekali, benar ya. Jadi jawabannya untuk kelompok kedua, dari uap air ke udara jenuh dinamakan presipitasi. Dari udara jenuh ke awan dinamakan kondensasi. Dari awan ke air dinamakan hujan. Dari hujan ke uap, dari air ke uap air dinamakan evaporasi. Oke, kelompok 2 juga jawabannya benar. Nah, untuk penilaiannya, skor penilaiannya nanti akan Ibu beri nilai ya, untuk keterampilan kalian dalam membuat bagan. Nah, baiklah anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Oke, sebelumnya Ibu akan meminta kalian merapikan terlebih dahulu buku-buku kalian, supaya kita juga di sini belajar tentang kedisiplinan dan kerapian. Oke. Nah, Ibu mulai lagi ya. Ibu mengakhirinya, ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Doa pulang dimulai, doa pulang selesai. Amin. Oke, baiklah. Pembelajaran kita pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam